Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Temela Zahra dari perwakilan kelompok 7 kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan hasil praktikum fisika kami, yaitu gelombang cahaya. Materi yang kita bahas yang pertama itu ada hukum Snellius pemantulan, dan yang kedua ada hukum Snellius pembiasan, dan yang ketiga ada sudut pembiasan prisma dan deviasi. Hukum Snellius pemantulan. Peristiwa pemantulan cahaya pertama kali diselidiki oleh Profesor Matematika Universitas Leiden, Belanda yang bernama Willibord Snellius. Snellius menggunakan sumber cahaya serta alat cakra optik yang terdiri dari busu lingkaran yang berskala sudut dan cermin datar yang dapat diputar pada poros busu lingkaran tersebut. Percobaan pertama ini dengan medium udara, dan medium keduanya adalah air dengan indeks 1,33. Lalu cahayanya kita nyalakan dan diatur dengan sudut datangnya 15 derajat. Maka sudut pantulnya adalah 15 derajat. Dan di percobaan kedua dengan medium pertamanya udara dan medium keduanya adalah kaca dengan indeks bias 1,50. Lalu kita nyalakan cahayanya dan sudut datangnya adalah 30 derajat. Maka sudut pantulnya adalah 30 derajat. Dan di percobaan ketiga, di sini kita ada medium pertamanya udara dan medium keduanya adalah minyak goreng dengan indeks bias 1,47. Maka sudut pantulnya adalah 45 derajat. Lalu di percobaan keempat ada medium pertamanya udara dan medium keduanya adalah air dengan indeks bias 1,33 dan sudut datangnya adalah 60 derajat. Maka sudut pantul adalah 60 derajat. Lalu di percobaan kelima ada medium pertamanya adalah udara dan medium keduanya adalah kaca dengan indeks 1,50. Dengan sudut datangnya 75 derajat. Maka sudut pantulnya adalah 75 derajat. Pertama, mediumnya adalah air. Indeks biasnya 1,33. Sudut datangnya 15 derajat dan sudut pantulnya 15 derajat. Percobaan kedua, mediumnya adalah kaca. Indeks biasnya 1,50, sudut datangnya 30 derajat, sudut pantulnya 30 derajat. Percobaan ketiga, mediumnya adalah minyak goreng. Indeks biasa 1,47, sudut datangnya 45 derajat, sudut pantulnya 45 derajat. Percobaan keempat, mediumnya adalah air. Indeks biasa 1,33, sudut datangnya 60 derajat, sudut pantulnya 60 derajat. Percobaan kelima adalah mediumnya kaca. Indeks biasa 1,50, sudut datangnya 75 derajat, sudut pantulnya 75 derajat. Hukum Snellius pembiasan. Hukum pembiasaan pertama kali dinyatakan oleh Willibord Snellius, seorang ahli fisika berkebangsaan Belanda. Snellius melakukan eksperimen dengan melewatkan seberkas sinar pada balok kaca secara sederhana, mengemukakan bahwa jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Percobaan pertama adalah medium pertamanya itu air dengan indeks biasnya 1,33 dan medium keduanya adalah gelas dengan indeks biasnya 1,50. Lalu sudut datangnya adalah 15 derajat. Maka sudut biasnya adalah 14,9 derajat. Lalu di percobaan kedua ada medium pertamanya itu udara dengan indeks biasnya 1,00 dan medium keduanya adalah air dengan indeks biasnya 1,33. Lalu sudut datangnya adalah 30 derajat.
maka sudut biasnya adalah 30,4 derajat. Dan di percobaan ketiga, medium pertamanya itu ada minyak goreng dengan indeks biasa 1,47, dan medium keduanya ada air dengan indeks biasnya 1,33 dan sudut datangnya adalah 45 derajat. Maka sudut biasnya adalah 44,7. Dan di percobaan keempat, di sini ada medium pertamanya adalah air dengan indeks bias 1,33 dan kaca dengan indeks biasnya 1,54. Dan sudut datangnya adalah 60 derajat. Maka sudut biasnya adalah 60,3 derajat. Lalu di percobaan kelima, medium pertamanya adalah udara dengan indeks bias 1,00 dan medium keduanya adalah kaca dengan indeks bias 1,54. Dan sudut datangnya adalah 75 derajat. Dan sudut biasnya adalah 74,6 derajat. Hasil dari percobaan pembiasan cahaya. Percobaan pertama, medium pertamanya air, indeks bias pertamanya 1,33, medium keduanya gelas, indeks bias keduanya 1,50, sudut datangnya 15 derajat, sudut biasnya 14,9 derajat. Percobaan kedua, medium pertamanya udara, indeks bias pertamanya 1,00, medium keduanya air, indeks bias keduanya 1,33, sudut datangnya 30 derajat, sudut biasnya 30,4 derajat. Percobaan ketiga, medium pertamanya minyak goreng, indeks biasnya 1,47, medium keduanya air, indeks bias kedua 1,33, sudut datangnya 45 derajat, sudut biasnya 44,7 derajat. Percobaan keempat, medium pertamanya air, indeks bias pertama 1,33, medium keduanya kaca, indeks bias keduanya 1,54, sudut datangnya 60 derajat, sudut biasnya 60,3 derajat. Percobaan kelima, medium pertamanya udara, indeks bias pertama 1,00, medium keduanya kaca, indeks bias kedua 1,54, sudut datangnya 75 derajat, sudut biasnya 74,6 derajat. Sudut pembias prisma dan sudut deviasi. Prisma adalah zat optik yang dibatasi oleh dua bidang pembias yang berpotongan. Garis potong antara kedua bidang disebut sudut pembias, sedangkan sudut yang dibentuk oleh kedua bidang disebut sudut bias. Ketika seberkas cahaya atau sinar masuk ke prisma, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, ketika sinar keluar dari prisma, sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sudut yang dibentuk oleh titik potong garis perpanjangan sinar datang dengan sinar bias disebut deviasi. Prisma mempunyai dua bidang pembias yang tidak paralel dan pembentukan sudut tertentu. Ini akan mengubah arah rambat cahaya yang masuk dan meninggalkan kaca prisma. Perubahan arah rambat ini disebut deviasi cahaya. Percobaan pertama, sudut datang pertama 45 derajat, sudut datang kedua 25 derajat, sudut bias pertama 285 derajat, sudut bias kedua 225 derajat, sudut pembias 60 derajat, sudut deviasi 30 derajat. Percobaan kedua, sudut datang pertama 90 derajat, sudut datang kedua 90 derajat, sudut bias pertama 270 derajat, sudut bias kedua 210 derajat, sudut pembiasnya 60 derajat, sudut deviasinya 20 derajat. Percobaan ketiga, sudut datang pertama 135 derajat,
sudut datang kedua 90 derajat, sudut bias pertama 90 derajat, sudut bias kedua 180 derajat, sudut pembias 60 derajat, sudut deviasi 135 derajat. Percobaan keempat, sudut datang pertama 180 derajat, sudut datang kedua 120 derajat, sudut bias pertama 120 derajat, sudut bias kedua 180 derajat, sudut pembias 180 derajat, sudut deviasi 240 derajat. Percobaan kelima, sudut datang pertama 225 derajat, sudut datang kedua 35 derajat, sudut bias pertama 50 derajat, sudut bias kedua 35 derajat, sudut pembias 85 derajat, sudut deviasi 175 derajat. Medium pertama adalah udara, medium kedua adalah kaca. Kesimpulan, gelombang cahaya merupakan gelombang transversal. Hal ini karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik rata ataupun tidak. Gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, air, ataupun padat. Dengan percobaan yang kita lakukan untuk membuktikan pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, dan pembiasan pada prisma, kita dapat mengetahui langkah cara melakukannya dan juga mengetahui lebih detail tentang gelombang cahaya.